Pada tahun 1955, Partai Islam masih bisa dibilang membanggakan karena 43% pemilih memilih Partai Islam, yaitu Partai Masyumi, NU, dan lainnya. Akan tetapi, pada tahun ini, suara itu tidak ada lagi. Partai-partai Islam sangat kecil. Itu bila kita mengacu pada partai yang berasaskan Islam. Tetapi manakala kita bicara tentang Partai Amanat Nasional, PKB, yang notabene adalah partai dengan pendukung basis Islam, kalau kita totalkan dengan partai yang berideologi Islam maupun yang lolos maupun yang tidak lolos, itu pun kecil, masih hanya 30%. Bahkan pada pemilu tahun lalu hanya 29%. Nah, kenapa sih bangsa Indonesia ini yang 84 sekian persen, yaitu 244 juta penduduk Indonesia adalah Muslim, ternyata sangat kecil yang memilih Partai Islam? Apa masalahnya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Miftah Yusufati. Pemilu 2024 sudah jelas siapa yang menang dan siapa kalah. Akan tetapi yang tidak jelas adalah kenapa di tengah tren hijrah bagi umat Islam justru partai-partai Islam terpuruk. Suara P3 terbanting sehingga dia tidak mampu menembus Senayan. Begitu juga partai yang dibidani oleh Amin Rais, yaitu Partai Umat, hanya cerita saja, 0, PBB lebih buruk lagi, yaitu di bawah Partai Umat. Rebutan suara tampaknya terjadi pada partai politik Islam. Pada tahun 1955, Partai Islam masih bisa dibilang membanggakan karena 43% pemilih memilih Partai Islam, yaitu Partai Masyumi, NU, dan lainnya. Akan tetapi pada tahun ini suara itu tidak ada lagi. Partai-partai Islam sangat kecil. Itu bila kita mengacu pada partai yang berasaskan Islam. Tetapi manakala kita bicara tentang Partai Amanat Nasional, PKB, yang notabene adalah partai dengan pendukung basis Islam, kalau kita totalkan dengan partai yang berideologi Islam maupun yang lolos maupun yang tidak lolos, itu pun kecil, masih hanya 30%. Bahkan pada pemilu tahun lalu hanya 29%. Ini tentunya mengundang tanya, kenapa sih bangsa Indonesia ini yang 84 sekian persen, yaitu 244 juta penduduk Indonesia adalah Muslim, ternyata sangat kecil yang memilih Partai Islam? Apa masalahnya? Nah, untuk kepentingan itu, saudara-saudara, saya ditemani oleh Fatur Rahman Fadli dari Indonesia Development Research. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Gus. Apa kabar, Gus? Cak Cong. Bung Fatur Rahman Fadli ini dipanggilnya Cak Cong. Cak Ong. Oh, Cak Ong. Cak Ong. Tapi aku seringkali kepleset Cak Cong. Karena aku punya temen yang Acong itu kaya dan selalu mengingatkan saya dengan dia. Yang satu ini kaya hati dan pintar. Cak Ong. Ya. Bagaimana Anda memandang fenomena, kalau boleh dibilang fenomena, terpuruknya Partai Islam ini di tengah tren hijrah yang begitu menggebu-gebu di tengah masyarakat, ditandai dengan salah satunya contoh misalnya celana cingkrang dan sebagainya. Ya, gini. Jadi sebenarnya di dalam politik praktis itu tidak ada hubungan yang signifikan ya antara hijrah ya dengan
perolehan suara partai politik. Ah, ini bisa kita riset ya, bisa kita riset. Jumlah orang yang berhijrah itu jelas lebih kecil daripada orang-orang yang masih belum hijrah. Ah, itu sudah sudah premis pertama gitu. Sebelum dia sudah bisa kita lihat bahwa orang yang hijrah menuju kepada kebaikan itu atau menuju pada nilai-nilai Islam yang kafah ya, itu tentu saja lebih kecil daripada ini. Kan apalagi Oke. Sebelum lanjut. Ini jawaban Anda membingungkan saya masalahnya. Ya, oke. Pada tahun 55 kita ya umat Islam, partai Islam itu 43%. Ya. Sekarang itu tinggal 30%. Satu. Pertanyaan saya lebih mengerucut aja, apakah sekularisasi yang telah dicanangkan oleh Orde Baru itu benar-benar berhasil sehingga orang Islam ya, umat Islam tidak lagi begitu memilih partai Islam. Mementingkan ya harus memilih partai Islam. Iya, itu efektif sekali. Kita tidak menyadari bahwa meskipun negara Indonesia itu adalah negara yang mayoritas Muslim, tetapi kemusliman mereka itu tidak berhimpit padu dengan pilihan mereka terhadap partai yang bernuansa Islam. Inilah kemudian kita bisa katakan bahwa umat Islam Indonesia itu sebenarnya bukan Islam yang solid dari sisi akidah ya meskipun ada tidak tercipta antara tauhidul akidah ke tauhidul harakah ya. Jadi kesatuan tauhid kita kepada Allah itu tidak kemudian melahirkan konsistensi di dalam kehidupan sosial politiknya. Tidak paralel. Ya. Tidak paralel. Dan itu sesungguhnya bisa kita katakan sebagai masyarakat sekuler, sudah memasuki masyarakat sekuler. Jadi secara sistematis umat Islam itu mengalami proses sekularisasi yang sistematik gitu. Apalagi banyak yang salah sebenarnya di dalam mendefinisikan Islam yes, partai Islam no. Nurholis Masjid. Pak Cak Nur itu oleh tahun 73 itu. Ya, tahun 73. Jadi Islam yes, partai Islam no itu bukan berarti ya kemudian tidak ada partai Islam. Tidak kemudian anti partai Islam gitu. Saya kan pernah menjadi aktivis partai Islam dan pernah mendirikan partai Islam bersama Profesor Deli Arno. Saya sekretaris wilayah dan saya membimbing wilayah Jawa Timur dan saya menciptakan membangun seluruh ini dan gagal. Oke. Dari situ kemudian kita bisa melihat bahwa profesor politik ya itu tidak menjamin bisa bikin partai politik, gitu. Jadi tidak ada signifikansi antara keislaman umat Islam Indonesia itu dengan pilihan partai Islam. Faktanya kan memang pada saat 55 tahun 55, Deli Arno pernah memberikan pernyataan ya soal posisi umat Islam ini. Gitu. Ini sebenarnya murni tidak ada, karena itu pemilu di 55 itu dikatakan sebagai pemilu yang paling demokratis. Karena belum ada konsolidasi politik dari TNI dalam hal ini. Yang menang adalah kelompok nasionalis. Gitu. Kalau dikumpulkan kemarin itu memang baru 70 hanya 30% kan di tahun 2009 kan. Waktu itu 43 kan. Masyumi menang, NU menang misalnya kan, masuk dalam 5 besar gitu. Nah, tapi itu kan sebenarnya tetap kalah kalau digabungkan dengan PKI dan TNI dan kelompok nasionalis lah. Dalam sejarah memang partai Islam tidak pernah partai menang. Apa itu kira-kira akan gitu? Gus Miftah akan bertanya begitu. Apa penyebabnya? Karena menurut saya umat Islam di Indonesia itu tidak menyatu gerakannya ya. Meskipun kita punya basis massa yang namanya Nahdien maupun Muhammadiyah, kan sebenarnya Nahdien itu anak dari Muhammadiyah ya, 1912 dan 1926. Nah, NU itu 26, Muhammadiyah 1912. Adik lah ya kan. Meskipun dia itu terjadi ini kan sebenarnya karena konteks wilayah dakwah saja sebenarnya. Kalau Muhammadiyah di perkotaan, NU di pedesaan. Tetapi di dalam perjalanannya kedua organisasi itu mengalami soliditas sosial ya, mengalami mengalami ideologisasi di dalam konteks keislaman, sehingga terjadi
Meskipun sesungguhnya harus kita insafi bahwa organisasi atau media latih umat Islam di dalam mengorganisasikan dirinya. Tetapi ternyata di dalam perjalanannya mereka itu mengkristal menjadi faham tertentu gitu. Mungkin untuk mengkristalisasi gerakan itu terjadi soliditas sosial di dalam kelompok-kelompok masyarakat. Lalu kemudian dia menjadi militan, masing-masing menjadi militan ya. Dan kemudian ada kelompok yang membenturkan ini, sehingga tidak ada kesempatan bagi umat Islam untuk membangun jembatan antara NU dan Muhammadiyah. Pada waktu saya kecil tahun 80-an, itu satu desa itu bisa ada 3 kelompok. Satu Muhammadiyah, Persis, dan Nahdlatul Ulama gitu. Daerah mana itu? Di Pamekasan. Oke. Saya menyaksikan terjadi beduk gitu. Mereka bertikai pada tingkat khilafiyah. Furu ya pada ranting-ranting dan cabang-cabangnya, belum pada batangnya. Nah sekarang ini sebenarnya kita sudah berkonflik agak lebih kualitatif ya kepada batang dari ini. Orang sudah mulai meninggalkan perdebatan-perdebatan furu ya. Karena itu kemudian menurut saya harus ada tokoh ya yang lahir dari proses sejarah ini, yang kemudian dia bisa menyadarkan umat untuk menyatukan kembali. Nah, sampai hari ini belum ada pikiran untuk mengumpulkan para tokoh-tokoh Islam guna membangun dialog yang terbuka, ya, untuk kepentingan bangsa. Kalau itu terjadi, saya kira umat Islam tidak harus terpencar-pencar di dalam partai-partai politik yang banyak dan melelahkan itu, ya, karena mengurus partai politik itu mahal sekali ongkosnya, apalagi kita dihadapkan kepada situasi masyarakat yang sangat pragmatis. Pragmatisme politik itu kemudian bertalian dengan proses sekularisasi umat Islam, di tubuh umat Islam. Karena itu kemudian yang terjadi bukan melahirkan tokoh-tokoh Islam yang solid ya dari sisi akidah maupun syariah maupun muamalah, tetapi yang terjadi adalah tokoh itu menjadi parsialistik gitu ya, pragmatis, dan tidak berpikir jauh ke depan untuk membangun agenda-agenda keumatan guna menopang bangsa ini menjadi kuat gitu. Padahal nilai-nilai Islam itu sangat kompatibel dengan demokrasi. Jadi apa namanya? Demokrasi itu sebenarnya bersisian dengan Islam. Ya, ini prinsip musyawarah di dalam demokrasi itu kan Pancasila sebenarnya kompatibel dengan Islam, dengan spirit Islam. Dia menghendaki adanya kecenderungan kepada nilai-nilai yang tinggi, ya, yang ideal gitu kan. Kita harus mengarah kepada sesuatu yang ideal. Nah, Pancasila itu juga sesuatu yang ideal. Islam ada sesuatu yang ideal. Karena itu seluruh energi umat itu harus mengacu kepada nilai yang lebih tinggi. Kalaulah kita baru sampai 50%, maka harus ada kesadaran penuh dari seluruh umat Islam di Indonesia itu untuk mengarah kepada ideal type yang menjadi agenda umat. Ya, apa itu? Nilai-nilai Islam dan nilai-nilai Pancasila, karena keduanya bersisian, tidak bertabrakan gitu. Saya kira ini penting untuk disadari oleh seluruh pemimpin partai umat Islam, partai umat Islam, karena kan kayak Amin Rais itu kan membuat partai umat. Nah, sebenarnya itu kan ke kanan ya, semakin membawa umat ke kanan. Padahal di dalam politik praktis yang bagus itu partai politik harus di tengah-tengah, sehingga dia bisa mewadahi seluruh aspirasi orang yang berbeda aliran, meskipun Islam itu pada faktanya terjadi proses sekularisasi dan itu berimplikasi kepada pilihan politik dari mereka, gitu kan. Karena itu meskipun ada kerumunan umat Islam mulai takbir akbar dan segala macamnya, itu akan mudah dipatahkan oleh pragmatisme politik. Karena apa? Prasyarat dasar demokrasi yakni well educated ya dan kemampuan ekonomi yang mapan itu tidak tercipta di Indonesia. Karena itu kemudian demokrasi sesungguhnya belum waktunya, karena instrumen-instrumen untuk orang bisa otoritatif untuk memilih seseorang atas dasar nilai-nilai Pancasila, atas dasar nilai-nilai Islam itu belum sampai ke arah sana gitu. Mereka belum menyentuh nilai-nilai yang tinggi. Karena itu sebenarnya proses pilihan langsung ini sesungguhnya tidak cocok untuk kondisi Indonesia, meskipun sampai sekarang gitu. Butuh waktu yang lebih lama lagi
untuk kemudian kita bisa mendewasakan umat dan bangsa melalui pendidikan dan melalui peningkatan kesejahteraan. Namun kita dihadapkan kepada persoalan yang sangat pelik, yakni sistem pendidikan kita itu selalu mengalami intervensi yang intensif. Intervensinya kepada para gurunya, kepada skema administratif pendidikan itu sendiri, kepada tujuan, kepada sistem pendanaan, kepada lingkungan yang diciptakan, itu menuju kepada pendidikan yang sekularistik. Dan itu akan membawa dampak kepada ketidakutuhan umat Islam di dalam memilih partai politik tertentu sebagai pelabuhan cinta mereka untuk mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara. Saya kira itu tuh. Terus menurut Anda, masih perlukah partai Islam? Ya tetap perlu ya untuk membangun visi, karena kalau tidak ada partai Islam, maka dia tentu tidak akan mengarah kepada cita-cita negara Pancasila. Kita negara Pancasila. Karena secara Pancasila itu sebagai dasar negara, Pancasila itu weltan caung, pandangan hidup bangsa, Pancasila itu harus menginsafi benar, memberikan pengaruh nilai-nilai ke dalam seluruh aturan perundang-undangan dan segala macamnya. Karena itu tidak ada partai Islam, tetapi kemudian asalkan nilai-nilai substantif di dalam kehidupan yang itu diambil dari agama apapun, yang penting dia memiliki nilai yang junjung tinggi dan itu bersesuaian dengan Pancasila, it's no problem gitu. Misalnya partai sekuler, tetapi dia itu mengindahkan nilai-nilai keadaban ya, keadaban publik ya, bahwa tidak adil itu tidak baik ya bagi bangsa, pembentukan bangsa, bahwa mencuri uang negara itu justru justru merusak negara ya, korupsi ya, dalam berbagai malas itu merugikan bangsa. Misalnya ada PNS yang malas misalnya, itu kan merugikan bangsa. Padahal dia dikasih makan oleh rakyat ya kan. Mencuri dari partai-partai politik yang mencuri tidak dibiayai oleh negara misalnya, sehingga kemudian dia mencuri, menyuruh kader-kadernya untuk menjadi koruptor, sebagaimana didudukan berebut menteri itu kan sebenarnya kan untuk ladang mencuri uang rakyat gitu. Dan itu harus dihentikan dengan cara bagaimana negara membiayai skema pembiayaan partai politik. Kalaulah misalnya partai politik itu kita batasi, ya, berdasarkan aliran-aliran yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, maka sebenarnya itu tidak banyak, sebagaimana Pak Harto dulu melakukannya. Tapi kita harus sadari bahwa itu semua harus dikelola secara manajeable di dalam konteks pemerintahan, agar kemudian tidak terjadi deviasi yang menjauh dari Pancasila. Nah, sekarang masuknya partai politik dan dikuasainya partai politik oleh oligarki, ya, itu dikarenakan salah satu persoalannya adalah orang-orang yang tidak punya uang, tapi dia berkualitas baik untuk memimpin partai politik, itu tidak bisa memenangkan pertandingan dikarenakan lawannya dimodali oleh orang-orang yang sesungguhnya secara kualitatif tidak cukup prasyarat untuk memimpin sebuah partai politik gitu. Dan faktanya hari ini ada. Oke. Kalau masih perlu ya, partai Islam itu masih perlu. Sementara P3 tersingkir ya karena tidak memenuhi parliamentary threshold. Apa kerugian umat? Ya besar sekali tentunya, karena di dalam parlemen itu nanti tidak ada value yang diperjuangkan. Padahal kita negara Pancasila yang harus berketuhanan yang Maha Esa dalam praktek. Oleh karena itu, Pancasila nilai sila pertama itu memiliki konsekuensi logis bahwa orang-orang yang diberikan amanah oleh bangsa dan negara ini, oleh rakyat ini melalui pemilihan umum, harus meninggikan nilai-nilai ketuhanan. Tidak boleh mencuri, tidak boleh korupsi dan segala macam. Penyakit kita yang utama itu adalah korupsi kan, sehingga kemudian uang negara itu tidak bisa dijadikan untuk membangun dan P3 bangsa. Kadernya juga banyak melakukan pelanggaran itu gitu. Dan pada titik puncaknya ternyata juga korupsi gitu, melakukan tindakan-tindakan. Kenapa begitu?
Karena memang pembiayaan politik sebuah partai itu membutuhkan dana yang sangat besar. Itu yang kemudian Kita juga menyaksikan bahwa tokoh-tokoh Islam kita itu banyak bertebaran di partai politik. Ya. Bahkan Partai Demokrat kita tidak bisa nafikan dia nasionalis religius, mendeklar dirinya sebagai Nasionalis religius. nasionalis religius. Mungkin yang Anda maksud dengan jalan tengah, apakah hal seperti itu? Ini agak repot ya. Jadi semestinya partai yang dibangun itu harus mengabdi kepada kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok. Meskipun itu didirikan oleh satu sosok tertentu, ya. Ento kan sebenarnya banyak, bukan hanya dia. Kalau dia sendiri mendirikan tapi yang lain tidak juga berkontribusi, kan tentu tidak lahir partai itu. Katakanlah Partai Demokrat. Kalau melulu cara berpikir SBY dan keluarganya itu menganggap bahwa partai politik, Partai Demokrat itu ada milik dia dan keluarganya, itu menurut saya sebuah kesalahan yang fatal. Jadi SBY harus merekonstruksi kembali pemikiran dirinya tentang Partai Demokrat. Partai Demokrat itu diusung oleh banyak tokoh, mulai dari tokoh Muslim yang moderat, mulai tokoh nasionalis, hingga tokoh yang beragama non-Islam. Banyak itu, dan saya tahu sejarahnya. Nah, karena itu kemudian kalau itu cara berpikir elit politik kita itu menganggap bahwa partai politik yang dikomandoinya itu adalah miliknya, itu kan sama dengan perusahaan. Kalau kita bicara tentang perusahaan pemilu, perusahaan famili, dinasti ya. Tidak hanya monopoli Partai Demokrat. Oh iya, iya tentu itu hanya contoh karena Anda tadi memberikan contoh. Bahkan partai umat sendiri itu juga tidak terlepas dari politik dinasti. Nah, itu kesalahan total. Menurut saya Pak Amin Rais juga mengalami kesalahan yang fatal ya. Saya pernah menyampaikan kepada salah satu tokoh di Partai Umat itu mengatakan bahwa ini sebenarnya tidak benar tata kelolanya. Bagaimana mungkin dia sebagai tokoh reformasi ya, dan ternyata pada prakteknya dia memilih anaknya, menantunya ya, anak menantunya sebagai ketua umumnya, padahal anak menantunya itu tidak memiliki jam terbang organisasi yang baik dan jam terbang pengetahuan politik yang baik tentang bangsa ini. Dia kan disiplin ilmunya bukan disiplin ilmu politik. Mempelajari politik dan sejarah bangsanya itu penting di dalam memimpin partai politik. Dan cilakanya PAN yang ditinggalkan oleh Amin Rais pun mengembangkan politik dinasti. Iya, ya itu faktanya. Nah, itu sebenarnya karena miopik ya. Para tokoh-tokoh partai itu miopik di dalam melihat partai politik. Padahal dia sebenarnya public sector. Dia kalau dimaksud dengan sektor publik, dia barang publik. Public goods. Partai politik itu public goods gitu. Bukan private good. Bukan barang milik pribadi, apalagi properti pribadi keluarga tertentu. Ini kesalahan besar, ya. Kalau ini terus-menerus bersemayam, pikiran-pikiran ini bersemayam di dalam partai politik, maka partai politik itu tidak akan mampu menciptakan proses kaderisasi yang baik. Jadi tidak akan tumbuh kader-kader yang betul-betul dia godok untuk menjadi pemimpin bangsa. Padahal partai politik itu adalah incubator ya di dalam melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa. Karena itu latihannya itu harus latihan kader bangsa gitu loh. Setiap partai politik itu harus punya lembaga pelatihan kader bangsa. Bukan kader PAN, bukan kader Demokrat, bukan kader Nasdem, bukan kader Golkar. Tapi latihan kader bangsa. 1, 2, 3. Saya dulu pernah di Partai Amanat Nasional dan saya mengomandani sebuah lembaga perkaderan gitu. Dan saya betul-betul betapa kasihan teman-teman yang sudah belajar di perkaderan itu, yang kemudian karena dia tidak punya uang, kemudian dia tidak mendapatkan promosi di dalam kontestasi politik. Padahal mereka sudah cukup pengetahuan dan skill untuk dijadikan bupati, dijadikan gubernur, dijadikan anggota parlemen gitu dari berbagai jenjang ya. Tetapi karena ini ketua umumnya pragmatis ya, dan karena iklim politiknya memang tidak mendukung,
kalau hanya melahirkan ketokohan secara intelektual, secara manajerial, leadership gitu, tapi dia tidak punya uang, memang berat juga. Karena itu kemudian partai semacam PAN itu kemudian mengadopsi artis-artis gitu kan. Ya, dia sekarang bukan lagi sebagai Partai Amanat Nasional, tapi sebagai Partai Artis Nasional. Artis nasional. Nanti samain dimarahin loh sama Pak Jul. Kok marah emang realitasnya seperti itu. Oh iya, oke. Dan Pak Jul itu sekarang kan bagaimana Ya nggak marah-marah dan berapa menata masa depan anak-anaknya lewat PAN kan. Oh iya. Udah seperti itu, dan bagaimana dia bisa marah, Ya. itu terlalu banyak dosanya. Ya, faktual ya. Terus ya kalau kita melihat umat tampaknya akan berharap banyak dengan Partai Keadilan Sosial. PKS ya. Kenapa Anda kok ngomongnya agak lemah itu? Iya, bahwa partai ini sangat kuat dan sekarang membuktikan dia berada pada deretan partai-partai yang disegani. Ya. Dan nampaknya PKS akan menjadi harapan besar bagi umat Islam. Ya. Menurut Anda gimana? Saya setuju. Saya tahu waktu PKS itu mendeklarasikan partainya di Jawa Timur, karena waktu itu saya kebetulan sempat aktif menjadi jurnalis ya. Saya salah satu orang yang diundang di pertemuan itu, dan saya katakan pada para perintisnya itu, kalau nggak keliru siapa itu yang jadi anu pertama itu ya, saya katakan apakah PKS ini karena mengusung ideologi Islam, apakah tidak kontraproduktif dengan realitas lapangan, sebagaimana di FIS ya, partai Al-Jazair ya, dan lainnya ya, Erbakan ya, Reva ya, dan partai-partai yang berlabel Islam, Ikhwanul Muslimin, IM. Dengan entengnya mereka itu para perintisan, anak-anak muda juga. Kalau nggak keliru waktu itu yang datang Al-Muzammil Yusuf. Ya. Saya waktu itu diundang dan pertemuannya di kantor Gatra Surabaya. Nah itu pertanyaan saya. Tapi saya cukup manis melihat anunya ya. Kalau nggak keliru Dahlan Iskan juga ikut meliput bersama saya kalau nggak keliru itu ya. Karena dia menulis panjang tentang partai kesejahteraan, PK itu, Partai Keadilan. Partai Keadilan. Belum menjadi partai keanisan. Nah, saya menulisnya juga dengan baik ya, apresiatif, karena jawaban dari siapa namanya, Al-Muzammil Yusuf itu, saya masih ingat wajahnya, putih-putih gitu, konon dia orang Lampung ya ternyata, dan kader HMI katanya ya, dia mengatakan PI. Jadi saya jawaban dia itu enteng sekali, kami akan bekerja setiap hari. Sebagai partai politik kami akan melayani masyarakat setiap hari, day to day, gitu. Dan akan saya melakukan kunjungan dari satu rumah ke rumah yang lain untuk menyadarkan umat agar dia memiliki wawasan politik yang baik. Menurut saya itu sebuah oase, ya, oase yang baik ya bagi umat untuk mendapatkan pendidikan politik day to day yang dilakukan oleh PKS. Karena itu PKS mencitrakan dirinya sebagai partai dakwah. Ya, dakwah itu kan luas ya. Dia bisa empowering society. Dan pada kenyataannya ternyata PKS itu tidak hanya diikuti oleh orang-orang Islam, tetapi di beberapa tempat ada juga yang non-Muslim ikut menjadi anggota PKS. Ya. Saya kira karena yang dikembangkan adalah kaderisasi ya, berbasis nilai-nilai yang mereka akui benar, dan menurut saya memang sangat pantas kemudian kalau umat Islam itu menaruh aspirasi politiknya kepada PKS, karena PKS lah partai yang relatif bersih ya dari korupsi, meskipun saya pernah sindir Hidayat Nur Wahid ya, Bang itu kenapa kok bisa begitu, begini-begini, nah ya. Saya juga memberikan komen. Hidayat Nur Wahid itu kadernya Cak Nur di Gontor gitu. Nah, waktu dia masih sekolah di Mesir atau di Madinah gitu ya. Kader Muhammadiyah. Kader Muhammadiyah. Menurut saya itu siapa namanya Hidayat Nur Wahid itu. Saya manggil dia abang ya. Cerdas orangnya.
Dia kalau mesin mobil itu, cerdas dan bersahaja. ya cc-nya tinggi. Ya kayak di atas Fortuner lah ya dia ya kan. Mungkin Land Rover ya. Ya presiden Jepang. PKS paling sederhana. Iya. Dan disitulah orang kemudian kenapa dia bertahan sebagai pemimpin ya, sebagai dia pernah jadi anggota MPR, dia pernah berkali-kali sudah sejak reformasi, sejak reformasi dia itu kemudian menjadi orang yang selalu terpilih oleh umat. Ternyata setelah saya telisik, dia itu tiap minggu melakukan pembinaan melalui pengajian-pengajian. Jadi artinya dia sebagai calon wakil rakyat berhikmat untuk mengisi ruhani umat, sehingga umat itu menjadi terpaut kepada dirinya dan dia tidak tergoyahkan. Para pemilih Hidayat Nur Wahid itu tidak tergoyahkan di Jakarta maupun di daerah kelahirannya sana. Ya, luar biasa dia. Ya, jadi itu penting ya. Menurut saya partai politik itu harus serius melakukan kaderisasi. Entahlah ideologi apa yang dia pokoknya harus. Sehingga apa? Dahulu sebenarnya partai politik itu mereka sangat serius berpikir tentang bangsa ini. IJ Kasimu misalnya, IJ Kasimu yang partai Katolik itu, di rumahnya itu terbuka untuk rakyat. Orang bisa datang ke sana mengeluh kesahkan apa persoalannya dan langsung dibantu makan tiap hari bebas gitu. Bukan rumah ketua partai politik dipagari. Kenapa menurut Anda PKS bisa ya begitu melekat ya di hati umat dan memiliki kader yang begitu militan ya? Kayaknya belum ada partai politik yang seperti PKS di Republik ini. Menurut saya dia satu-satunya. Menurut Anda gimana? Ya, yang Anda tanyakan apanya? Ya, kenapa partai lain nggak bisa membuat hal yang sama? Ya, partai lain itu tidak melalui proses kaderisasi yang baik menurut saya. Bagaimana mungkin sebuah partai politik itu memilih ketua umum dan ketua umumnya menjadi koruptor? Ini kan tidak make sense dengan ideologi Islam yang kemudian dia bawa gitu. Nah, pertengkaran di tubuh partai Islam itu terjadi di mana-mana karena egosentrisme. Mereka tidak belajar bagaimana M. Natsir yang sebagai ketua Masyumi, Safruddin Prawira Negara, atau siapa lagi yang saya bukunya baca itu tebal segini itu yang selalu pakai sarungan dan tidak punya rumah gitu. Siapa namanya itu? Aduh. Ya mereka berusaha aja sebagai tokoh umat gitu loh. Dia sangat sufi orang-orang itu. Bukan hanya dialami oleh pemimpin-pemimpin Islam, tetapi pemimpin-pemimpin non-Islam. Ahmad Sabarjo, Menteri Luar Negeri zaman Soekarno, itu sakit tidak diobati dan terus berada di Hanoi karena nggak punya uang, nggak memikirkan dirinya. Tokoh-tokoh masa lalu itu lebih banyak memikirkan publik, umat, bangsa daripada memikirkan dirinya sendiri. Jadi ada semacam krisis tokoh ya di partai Islam. Iya, semua partai, di semua partai. Kecuali tentunya PKS yang ada maksud. Iya, PKS. Karena PKS tidak bergantung pada satu figur. Iya, PKS itu melalui mekanisme yang syura bainahu. Ya. Nah, prinsip-prinsip musyawarah dan itu dicoba ditiru oleh beberapa partai politik Islam, tetapi ternyata gagal karena kata Anda adalah bahwa basis kaderan lemah. Sementara PKS memiliki sistem perkaderan yang intensif. Oke, Cak. Saudara, sekularisasi yang dikembangkan oleh sejak zaman Orde Baru, kemudian munculnya tokoh-tokoh Islam, sampai-sampai Cak Nur mengatakan politik Islam yes, politik Islam no, ternyata memang berpengaruh besar terhadap perkembangan partai Islam di kemudian hari. Di samping itu, tokoh-tokoh yang tidak memenuhi harapan rakyat yang memimpin partai politik Islam menjadikan partai ini pelan tapi pasti tidak
mampu menambang suara umat Islam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.